Segera, kekuatan teleportasi menutupi Chu Feng. Namun kekuatan teleportasi ini tidak hanya menutupi Chu Feng, tetapi Xia Xingchen yang juga berada di reruntuhan juga tertutup meskipun dia jauh dari Chu Feng. Xia Xingchen juga sedikit kewalahan dengan kemunculan kekuatan teleportasi yang tiba-tiba. Baru setelah dia kembali ke hutan dan mendarat dengan selamat, dia menyadari bahwa dia telah diusir secara paksa dari reruntuhan. Tapi dia masih sedikit bingung. Bagaimanapun, Chu Feng dan Hua Hua masih di dalam. Tapi segera dua kekuatan teleportasi muncul, dan dia akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Karena sosok dalam dua formasi teleportasi itu tak lain adalah Chu Feng dan Hua Hua. Namun tak lama kemudian, hati Xia Xingchen mulai terasa berat lagi. Dia menemukan bahwa baik Hua Hua maupun Chu Feng tidak berada dalam kondisi yang benar. Terutama Hua Hua, wajahnya sangat pucat. Sebagai perbandingan, situasi Chu Feng tidak layak untuk disebutkan. Hua Hua, kamu. Jadi Xia Xingchen buru-buru berjalan menuju Hua Hua. Tapi Hua Hua segera berlari ke arah Chu Feng, dan meraih erat bahu Chu Feng. Dia memandang Chu Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai kepala dengan serius, lalu bertanya, Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Senior, aku baik-baik saja, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bagaimana bisa baik-baik saja? Ambil ini dengan cepat, dan ini bersama-sama. Hua Hua mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Senior, aku baik-baik saja. Tidak perlu meminum ramuan ini. Chu Feng dapat melihat bahwa ramuan ini sangat berharga, dan dalam situasinya sendiri, jika dia meminum ramuan ini, itu akan sia-sia. Ambillah dengan cepat. Tapi Hua Hua memanfaatkan kata-kata Chu Feng dan langsung memasukkan semua pil di telapak tangannya ke dalam mulut Chu Feng. Dia bahkan secara langsung melepaskan kekuatan penghalang untuk memurnikan ramuan itu dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Chu Feng. Bagaimanapun, tingkat budidaya lawan lebih tinggi dari miliknya. Ketika Chu Feng bereaksi, itu sudah terlambat. Aku ingin menolak, tapi tidak ada kesempatan. Duduk, aku akan membantumu mengaktifkannya, efeknya akan lebih cepat. Setelah memaksa Chu Feng meminum obat mujarab, Hua Hua ingin menyeret Chu Feng untuk duduk di tanah. Adegan ini membuat Xia Xingchen tertegun beberapa saat, dan mulutnya terbuka untuk waktu yang lama. Baru pada saat inilah aku akhirnya sadar. Jadi dengan langkah cepat, dia bergegas ke depan mereka berdua dan menarik Hua Hua menjauh dari Chu Feng. Tunggu sebentar, Hua Hua, apa yang kamu lakukan? Xia Xingchen memandang Hua Hua. Aku sedang menyembuhkan Chu Feng. Hua Hua menjelaskan. Tapi, kamu jelas-jelas yang terluka lebih parah, kan? Kata Xia Xingchen. Saudari Xingchen, kamu tidak tahu betapa berbahayanya formasi itu. Chu Feng. Siapa dia? Situasinya jauh lebih baik daripada kamu, apapun yang terjadi. Ada apa denganmu gadis? Ayo, biarkan aku menyembuhkan lukamu. Xia Xingchen tidak mendengarkan Hua Hua dan memaksanya duduk di tanah. Hua Hua masih ingin berjuang. Jadi Chu Feng juga tersenyum dan berkata kepada Hua Hua, Senior, saya baik-baik saja. Jika Anda tidak percaya, lihat saja lebih dekat teknik pesonamu. Chu Feng langsung meraih tangan Hua Hua. Bangun dan letakkan di titik nadi Anda. Setelah Hua Hua mengamatinya, dia menemukan bahwa Chu Feng baik-baik saja, tetapi dia berkata, saya tidak terlalu percaya pada teknik pesona saya lagi. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak memiliki pikiran yang jernih. Xia Xingchen menarik tangan Hua Hua dari pergelangan tangan Chu Feng, dan segera berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, tolong biarkan saja. Kamu juga terluka. Pergi dan rawat dirimu hingga sembuh. Serahkan Hua Hua padaku dan bangun. Kemudian,
Xie Xingchen dengan paksa membantu Hua menyembuhkan luka-lukanya. Hua sudah lemah, jadi tentu saja dia tidak bisa mengalahkan Xie Xingchen. Adapun Chu Feng, dia baik-baik saja pada awalnya. Ditambah dengan ramuan Hua, dia sekarang penuh energi. Sedangkan untuk Hua sebenarnya bukan masalah yang serius, hanya saja mentalnya tidak stabil, jadi tinggal penyesuaian saja. Jadi Chu Feng mengalihkan perhatiannya ke lokasi istana keliling. Istana keliling telah hilang. Perpindahan sebelumnya ke lokasi keraton tidak meninggalkan sisa aura apapun, sehingga bisa dikatakan perpindahan yang bersih. Meskipun dia tidak bisa mengamati apapun, Chu Feng masih berpikir. Faktanya, saat ini, dia sangat terkejut. Pernyataan sebelumnya tentang zaman kuno dan zaman sekarang sebenarnya hanyalah spekulasi Chu Feng sendiri. Karena segala sesuatu di era kekinian menunjukkan bahwa memang tidak ada keterkaitan antara pejuang masa kini dengan zaman dahulu, seolah-olah ada keterputusan. Banyak orang yang sangat percaya bahwa pejuang masa kini terlahir kembali di zaman ini dan tidak ada hubungannya dengan zaman dahulu. Jika ide Chu Feng dibandingkan dengan pejuang masa kini, kebanyakan dari mereka tidak akan mempercayainya. Tapi pria dengan rambut putih dan baju besi hitam membenarkan dugaan Chu Feng. Ternyata para penggarap pencak silat masa kini memang benar-benar orang biasa dari zaman dahulu. Namun di saat yang sama, Chu Feng juga semakin yakin bahwa pria berambut putih dan berarmor hitam itu tidaklah sederhana. Ini bahkan lebih rumit dari yang saya kira sebelumnya. Dia tidak menunjukkan kekuatannya di depan Chu Feng, tapi Chu Feng selalu merasa bahwa kekuatan orang ini tidak terduga. Chu Feng bahkan merasa bahwa dia mungkin mengetahui apa yang terjadi di zaman kuno. Apa yang Chu Feng tidak ketahui adalah ketika Chu Feng berpikir, orang itu sebenarnya berdiri di samping Chu Feng. Tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Dia sedang membaca mata Chu Feng. Jelas, dia membaca pikiran Chu Feng dan juga membaca keraguan Chu Feng. Dan segera, sesosok tubuh terbang. Itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Dia mengenakan jubah roh dunia biru, tetapi jika dilihat dari bentuknya, itu lebih mirip jubah Tao. Dia memegang kocokan di tangan kirinya dan membawa pedang panjang di belakang punggungnya. Namun pedang panjang itu sangat istimewa, tidak terbuat dari baja, melainkan dibungkus dengan kertas jimat berwarna kuning. Ini tidak lain adalah guru Tao Zixing. Tapi bahkan dia tidak bisa melihat pria berambut putih dan berarmor hitam. Ketika Chu Feng melihat guru Tao Zixing, dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Salam, guru Tao Zixing." Tanpa perkenalan apapun, Chu Feng tahu bahwa ini pasti guru Tao Zixing. Chu Feng, kita akhirnya bertemu. Kami adalah anggota keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Guru Tao Zixing melihat Chu Feng dan juga sangat senang, melangkah ke depan, dia menatap Chu Feng sambil tersenyum. Penampilan itu seperti seorang tetua melihat seorang junior yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Ini jauh lebih ramah dibandingkan saat Hua melihat Chu Feng untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Xie Xingchen dan Hua juga memperhatikan guru Tao Zixing, dan mereka berdua berdiri dan memberi hormat. Hua, ada apa dengan lukamu? Guru Tao Zixing juga melangkah maju dan bertanya. Hua tidak berani mengabaikan dan memberitahu guru Tao Zixing segala sesuatu tentang apa yang terjadi. Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Setelah mengetahui apa yang terjadi, guru Tao Zixing sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana, jadi dia membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi dari tempat ini. Adapun pria dengan rambut putih dan baju besi hitam, dia masih berdiri di sini, memperhatikan Chu Feng dan yang lainnya pergi. Dia tidak melihat ke belakang sampai Chu Feng dan yang lainnya benar-benar menghilang ke langit yang jauh. Tiba-tiba,
Pria berambut putih dan berarmor hitam itu melangkah maju, hanya mengambil satu langkah kecil. Saat berikutnya, dia benar-benar meninggalkan dunia itu dan datang ke langit berbintang. Kemudian, suara gemuruh pelan terdengar dari belakangnya. Saat dia melihat, awan gelap besar muncul di langit berbintang. Awan gelap itu mendekati pria berambut putih dan baju besi hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun setelah diperiksa lebih dekat, ada sesuatu di awan gelap. Itu sebenarnya adalah naga hitam yang panjangnya 10.000 meter. Ternyata awan gelap tersebut berasal dari naga hitam. Naga hitam datang dalam awan dan kabut. Meski tidak memancarkan tekanan apapun, bentuknya memberikan rasa penindasan yang kuat. Naga hitam ini tidak hanya memakai baju besi hitam, ia juga memiliki satu mata yang buta. Namun mata kiri yang buta tidak hanya tidak mempengaruhi kekuatan dominasinya sama sekali, namun bekas luka pedang dalam yang membutakan mata kiri membuatnya terlihat semakin menindas. Yang terpenting naga hitam ini memancarkan aura waktu ke sekujur tubuhnya. Itu berasal dari zaman kuno. Tapi seperti ini saja, naga hitam dengan momentum yang luar biasa itu membungkuk ketika mendekati pria berambut putih dan berarmor hitam. Tuan, pria berambut putih dan lapis baja hitam itu tidak berkata apa-apa, tetapi berbalik dan berdiri di atas kepala naga hitam itu. Langit dan bumi bergetar hebat, dan naga hitam itu menghilang di sini tanpa meninggalkan jejak nafas.